lautan di muka bumi ini andai kata dijadikan tinta untuk menulis keutamaan orang yang bersalawat kepada Rasulullah, untuk menulis orang-orang yang berzikir kepada Allah, untuk menulis keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, duduk bersama orang saleh, duduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinta yang banyaknya sebanyak lautan yang ada di muka bumi ini belum tentu cukup untuk menulis keutamaan-keutamaan tersebut. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub meriwayatkan satu hadis tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah. Satu saja yang sudah membuktikan begitu besarnya keutamaan yang insya Allah pada malam hari ini kita dapatkan. Kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu malaikat yang diciptakan sama Allah yang besarnya luar biasa. Malaikat niku kathah. Disabdakan oleh Nabi, di langitnya Allah itu tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu kilan pun, terkecuali di situ terdapat malaikat Allah yang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sekian banyak para malaikat, ada satu malaikat yang luar biasa besarnya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, malaikat yang besar niku kepalanya menembus langit Allah yang ketujuh, kakinya menembus bumi Allah yang ketujuh. Berarti malaikat ini besarnya melebihi daripada bumi. Malaikat yang besar tadi memiliki dua sayap. Sayap yang kanan panjangnya sampai ke paling baratnya dunia, sayap yang kiri panjangnya sampai ke paling timurnya dunia. Di kedua sayap malaikat tadi terdapat bulu. Bulunya sebanyak makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Berapa banyaknya kita sudah tidak tahu. Makhluk Allah berarti manusia, jin, hewan, syaitan, tumbuh-tumbuhan, itu semua makhluknya Allah. Kapan ada makhluknya Allah? Mulai dari dunia diciptakan sampai yaumil qiyamah. Berapa banyak jumlahnya tidak terhitung. Itu malaikat cuma satu, punya dua sayap. Di sayapnya terdapat bulu. Banyaknya bulunya atau jumlah daripada bulunya itu sebanyak makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kata Nabi Muhammad, kalau ada satu orang yang bersalawat kepadaku, maka ini malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menceburkan dirinya ke dalam sungai yang terbuat dari cahaya, yang letaknya di bawah arasnya Allah. Setelah menceburkan dirinya ke dalam sungai itu, malaikat keluar dari sungai tadi, kemudian mengibaskan kedua sayapnya, dan dari kibasan sayapnya tadi setiap satu helai bulu meneteskan satu tetes air yang kemudian menjadi satu malaikat, yang mana malaikat tersebut bersujud di hadapan Allah, tidak mengangkat kepalanya dari sujudnya, bersujud beristighfar kepada Allah, memintakan ampun untuk orang yang bersolawat sampai hari kiamat.